Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Halo, selamat pagi para nakama dalam negeri maupun luar negeri. Kembali lagi bersama gue Farhan yang selalu membahas cerita One Piece setiap sehari seminggu sekali. Jangan lupa setelah nonton ini subscribe, like, share, and comment ya para nakama semua, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, sekarang waktunya membedah isi dari cerita manga chapter One Piece yang memasuki episode ke-1074. Yang chapter kali ini nakama semua dimanapun kalian berada berjudul Mark III. Nah nakama, judul ini merujuk kepada Pacifista robot Kuma model terbaru yang gue akan perlihatkan di chapter 1074 kali ini. Oke nakama, tanpa berlama-lama lagi mari kita berlanjut membahas bersama-sama di chapter One Piece kali ini. Sebelum gue membahas cerita manga One Piece di episode 1074 kali ini, gue terlebih dahulu seperti biasa membahas cerita cover story One Piece. Nah, cerita cover story ini masih berhubungan dengan cerita cover Germa 66 yang masih berjudul Perjalanan Tanpa Emosi di episode volume ke-30. Dengan judulnya di sini dijelaskan yaitu Perang Pribadi nomor 2, Trio Berbahaya. Nah, nakama, pada cover cerita story kali ini kita bisa melihat dan menyaksikan para trio match yang sedang bertarung satu sama lain. Di antaranya yang pertama adalah Caesar Clown, Vince Judge, dan Queen. Di sini nakama, dari sini kita bisa melihat tidak diketahui alasan kenapa mereka sampai bertarung. Dan di balik pertarungan mereka, kita bisa melihat visual gambar pada cover story kali ini. Di sini, kekuatan mereka bertiga pada saat berada di markas match ada 3 orang nih. Queen pada cover cerita kali ini kita bisa melihat dan menyaksikan kekuatan yang dimiliki Queen ketika berada di dalam organisasi match. Kekuatan jurus tersebut adalah sebuah lengan cyborg yang berada pada Queen, yang sedikit agak berbeda yang gue lihat dari sebelumnya. Dan nakama, sebagian yang kita lihat di Onegashima selama ini. Nah, dari sini ya nakama, mungkin lengan cyborg milik Queen masih dalam tahap perencanaan awal sebelum memiliki lengan tangan cyborg baru yang berada di negeri Onegashima Wano. Namun juga di sini masih bisa memiliki desain yang sangat bagus dan apik. Tampaknya nih nakama, kekuatan awal yang dimiliki Queen adalah wabah dengan lengan cyborg. Jadi nakama nih, kemungkinan besar buah iblis Zoan kuno milik Queen ia bisa mendapatkannya ketika pada saat Queen bergabung dengan bajak laut Beast Kaido. Dan nakama, pada cover story kali ini kita sudah melihat Vince Judge menggunakan tombak Garuda ciptaannya, yang mana di sini digunakan sebagai senjata utama miliknya untuk bertarung, dan bisa melihat Vince Judge di sini ya, kita lihat dengan visualnya menyerang Caesar Clown menggunakan tombak miliknya tersebut. Nah, nakama, di sini menariknya nih, Vince Judge juga ternyata sudah menggunakan style baju Germa 66 ketika dia berada di dalam organisasi match. Lalu yang terakhir, karakter ketiga match yang terakhir ialah Caesar Clown. Di sini ya nakama, kita bisa melihat Caesar Clown sudah memiliki kekuatan buah iblis bernama Gasugatsunomi ketika berada dalam organisasi match. Nah nakama, tampaknya nih pada di cover story cerita kali ini nakama, kita tidak bisa menemukan hal yang bersifat menarik nih nakama. Oke nakama, maka dari itu nakama, mari kita masuk ke pembahasan One Piece ke chapter 1074. Poin panel cerita pertama yaitu robot pengacu pada robot Mark III.
Cerita pertama chapter One Piece kali ini dimulai dengan memperlihatkan situasi keadaan terkini, tepatnya pada pusat kota Egghead. Dan saat ini nih nakama, sedang terjadi pertarungan antara para agen-agen pemerintah dunia Cyberpool melawan sebuah robot Kuma pacifista baru atau ilmuwan angkatan laut grup senjata tempur dengan sebuah nama VX-3041. Nah, nakama, semua dimanapun kalian berada, dari sini kita bisa melihat dan menyaksikan robot pacifista VX-3041 atau yang dikenal dengan Mark III. Tiba ini kalau kita lihat, menangkis sebuah ledakan tembakan bazooka dengan menggunakan kekuatan sebuah gelembung perisai. Nah, nakama, di sini diketahui bahwa kekuatan gelembung perisai tersebut, nakama, merupakan kekuatan perisai terkuat ciptaan dari Dr. Vegapunk, yaitu sebuah pacifista yang memiliki kekuatan yang lebih hebat dan kuat dibandingkan pacifista pada saat perang Marineford. Lalu cerita panel ini berlanjut dan berpindah scene. Di sebuah lokasi lain pada pusat kota Egghead, kita bisa melihat dan menyaksikan si Sentomaru saat ini sedang diobati oleh warga Egghead. Dari gambar ini atau dari sini, sepertinya Sentomaru telah sadar. Setelah dia sebelumnya dikalahkan oleh Rob Lucci pada di chapter 1070, diketahui nih nakama, dari sini dialah orang yang mengirim pacifista VX-3041 dengan tujuan untuk melawan agen pemerintah. Yang kita lihat sebelumnya nih nakama, ialah Sentomaru itu sendiri. Kemudian nakama, di sini kita bisa melihat dan menyaksikan ada 50 unit pacifista atau yang disebut Mark III sedang digerakkan oleh Sentomaru dengan tujuan untuk membantu Luffy dan kawan-kawan agar berhasil keluar dari Pulau Egghead. Kemudian nih nakama, robot pacifista tersebut digerakkan oleh Sentomaru karena para pasukan angkatan laut saat ini nih sedang melakukan pergerakan aneh menuju ke Pulau Egghead. Dari sini nih, di gambar ini, Sentomaru sudah menyadari Vegapunk saat ini telah menjadi target buruan angkatan laut yang dipimpin oleh Admiral Kizaru dan diikuti oleh salah satu petinggi Gorosei yang gue bahas kemarin, yaitu bernama Senji Garcia Saturn. Dari sini juga nakama, mungkin sebentar lagi nih pertarungan antara pacifista model terbaru Mark III melawan para angkatan laut dan serta admiral angkatan laut maupun salah satu para petinggi Gorosei pemerintah dunia. Di sini tidak bisa dihindarkan lagi ya, mau gimana lagi ya, mau nggak mau mereka harus ikut berperang di Pulau Egghead. Bahkan kita mungkin akan mengetahui lebih tentang kekuatan yang dimiliki oleh pacifista robot Kuma Mark III saat ini. Dari sini nakama, gue yakin kekuatan Mark III pacifista bukan hanya kekuatan gelembung perisai saja. Mungkin Dr. Vegapunk juga menambahkan kekuatan lain yang tidak diketahui untuk saat ini. Jadi menarik ditunggu apa yang akan terjadi di cerita chapter selanjutnya. Kita memasuki poin panel cerita kedua, yaitu pengkhianatan. Cerita panel ini berpindah ke scene lokasi lain, tepatnya pada fase laboratorium Vegapunk. Dari sini nih nakama, kita bisa menyaksikan visual seluruh anggota kelompok bajak laut topi jerami beserta beberapa robot cloning Punk atau para klon Vegapunk. Mereka sedang berkumpul pada pusat laboratorium. Di sini nih kita bisa melihat dan menyaksikan kapten tercinta kita Mugiwara no Luffy yang sedang mengalami kelelahan setelah mencari Vegapunk yang tiba-tiba menghilang dari Pulau Egghead. Kemudian nakama, kita juga bisa melihat ada Roronoa Zoro, Soul King Brook, dan Tsushi. Sekarang nih nakama, mereka bertiga ini sudah menggunakan pakaian khusus Lab Vegapunk. Dan juga nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan Roronoa Zoro menggunakan pakaian dengan sebuah desain yang betul-betul sangat keren, seperti samurai era versi modern. Lalu kemudian nakama nih,
kita bisa menyaksikan Stussy dan Brock dari sini juga menggunakan pakaian Vegapunk yang terlihat sangat seksi dan unik. Untuk khusus Brock juga memiliki pakaian yang sangat unik juga. Lalu nakama, cerita panel ini masih berlanjut. Di sini nakama kita bisa melihat dan menyaksikan Sokka secara tiba-tiba telah memberitahu ke semua orang jika hal sesuatu yang aneh telah terjadi di laboratorium fase Vegapunk. Hal yang pertama nih, Sokka menyampaikan saat ini Stella atau Dr. Vegapunk yang asli tiba-tiba menghilang. Lalu hal yang kedua, Sokka mengatakan kubah pembatas tiba-tiba hilang kendali. Hal ini kejadiannya, nakama, sama persis dengan apa yang terjadi di chapter One Piece 1071. Lalu ketiga di sini nakama, Sokka meminta ke semua orang untuk tidak meninggalkan Pulau Egghead. Karena di sini menurut gue pada saat ini nih, nakama, fase laboratorium Vegapunk sedang tertutup rapat oleh sebuah perisai pelindung. Dari sini nakama, Sokka mengatakan untuk semua orang, jika mereka semua pertama-tama harus mencari Dr. Vegapunk terlebih dahulu. Artinya semua orang harus mencari Vegapunk dulu, baru mereka meninggalkan ke Pulau Egghead. Lalu setelah itu, dia memperbaiki kubah pelindung untuk bisa keluar dari Pulau Egghead. Kemudian di scene tersebut nih nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan Nami, Brock, Sanji, Jinbe, Chopper, Franky, Stussy, Rob dan Robin. Mereka semua bersiap dan bergegas untuk mencari Dr. Vegapunk secara terpisah. Di sini pula Sanji dan Stussy bergabung dalam satu kelompok dengan kelompok lainnya terdiri dari anggota kelompok bajak laut topi jerami. Nah nakama, pada panel cerita kali ini kita juga menemukan suatu adegan yang unik nih nakama, yang mana Sanji melarang Zoro untuk mencari Dr. Vegapunk. Karena hal tersebut akan menyusahkan mereka nakama. Sebab di sini memang Zoro karakter ini merupakan orang yang tukang nyasar dan tidak tahu arah kemana, nanti akan tersesat nantinya. Lalu cerita ini tetap berlanjut. Setelah Zoro tidak diizinkan, kita bisa melihat dan menyaksikan Luffy dan Zoro saat ini sedang tinggal di pusat laboratorium dengan tujuan untuk menjaga Rob Lucci dan Kaku, yang saat ini mereka masih tertidur. Nakama semua dimanapun Anda berada, kita bisa melihat dan menyaksikan Roronoa berkata kepada Luffy jika kedatangan Rob Lucci dan Kaku mengingatkan kejadian pada cerita arc di Water 7. Menarik nih nakama, mungkin ini ada alasan khusus kenapa dua karakter terkuat kita, Zoro dan Luffy, tidak ikut bersama yang lainnya. Oke nakama, dari sini gue berpendapat jika Eiichiro Oda Sensei sengaja meninggalkan mereka untuk suatu hal yang besar, atau mungkin mereka berdua yang nanti akan menghadang kedatangan Admiral Kizaru dan seorang Gorosei yaitu Senji Garcia Saturn ke Pulau Egghead. Nah nakama, berhubung mereka berdua saat ini, mereka merupakan dua terkuat dalam bajak laut topi jerami. Menarik ditunggu apa yang akan terjadi mereka berdua nanti di cerita chapter selanjutnya. Kemudian nakama, cerita panel masih berlanjut. Di sini nakama kita bisa melihat dan menyaksikan Pythagoras yang sebelumnya diperintahkan oleh Sokka untuk mengecek Kameko atau yang disebut dengan kamera CCTV yang berada di lab Vegapunk untuk monitor laboratorium yang tergeser dikarenakan ulah dari robot Seraphim sebelumnya. Tapi nakama nih di sini ada suatu hal yang misterius terjadi, di mana saat Pythagoras sedang berjalan di lab Vegapunk, nih tiba-tiba nih nakama, kita bisa melihat dan menyaksikan seseorang sedang mengikuti Pythagoras, yang tidak lain merupakan seorang pengkhianat. Dan kita bisa melihat secara tiba-tiba tempat posisi Pythagoras meledak seketika di lab Vegapunk. Nah nakama nih, dari sini gue berpikir telah terjadi pengkhianatan antara robot cloning Vegapunk. Namun dari sini pula, siapakah orangnya nakama? Kalau penelusuran dari gue sendiri, orang yang kemungkinan besar seorang pengkhianat
yaitu adalah 01 Vegapunk Saka. Karena diketahui Saka merupakan satu-satunya robot cloning Vegapunk yang telah melakukan pergerakan aneh hingga saat ini. Dan di sini, gue sendiri pun juga menemukan beberapa puluh alasan kenapa Saka merupakan salah satu orang pengkhianat tersebut. Yang pertama nih nakama, kita bisa menyaksikan panggilan telepon Saka kepada Pythagoras. Jadi orang yang mengirim Pythagoras ke tempat tersebut merupakan Saka sendiri. Dan di sini juga gue berpikir Saka sudah merencanakan ini semua. Yang kedua, seperti apa yang dikatakan Saka di chapter 1074. Jika semua monitor bisa melihat semua pergerakan orang-orang yang berada pada laboratorium. Nah, nakama nih, pada chapter 1072 sebelum Vegapunk menghilang Saka atau sebelum Serafin menyerang, kita bisa melihat Saka melihat laboratorium. Namun nih, secara tiba-tiba ia tidak mengetahui keberadaan Vegapunk saat ini. Hal tersebut ya nakama merupakan hal yang benar-benar sangat aneh dan tidak masuk akal. Seharusnya di sini kalau kita lihat Saka menyadari kemana Dokter Vegapunk pergi atau menghilang. Yang ketiga nih, hampir semua dengan clue kedua. Seharusnya Saka bisa melihat orang lain atau seseorang pengkhianat melalui monitor. Namun Saka sampai saat ini tidak menemukan apapun. Di sini juga nakama, Saka juga adalah orang yang telah mengontrol semua laboratorium Dokter Vegapunk. Menurut gue nih, orang yang paling mencurigakan atau bisa dikatakan pengkhianat Saka itu sendiri. Namun ini masih sekedar asumsi gue sendiri nakama. Jadi kita harus menunggu apa yang akan terjadi di chapter selanjutnya atau chapter cerita manga episode One Piece selanjutnya yang nanti ku bahas di cerita-cerita selanjutnya. Poin panel cerita selanjutnya ketiga yaitu Raja yang ditindas. Di sini nakama, pada panel cerita selanjutnya kita bisa melihat dan menyaksikan Jewelry Bonnie saat sekarang ini sedang berada di sebuah dimensi berbeda. Dan dimensi tersebut adalah dunia hasil dari ingatan milik Kuma. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Jewelry Bonnie nekat menyentuh gelembung sakit Kuma sehingga ia dapat berpindah ke dimensi lain. Lalu nakama kemudian kita bisa melihat dan menyaksikan di sini Jewelry Bonnie sedang menghampiri seorang anak kecil yang sedang menangis, yang tubuhnya dipenuhi dengan luka. Dan orang tersebut nih nakama, yaitu merupakan Bartholomew Kuma saat kecil. Dan saat ini sosok kecil bentuk Bartholomew Kuma yang digambarkan oleh Oda dalam STS. Dan kita bisa melihat beberapa orang misterius menghampiri Kuma. Lalu di sini Kuma disiksa oleh orang-orang ini tersebut. Sampai Kuma kecil menangis kesakitan karena tidak kuat menerima siksaan tersebut. Di sini Kuma mengatakan dia memilih untuk mati dibandingkan ke tempat tersebut. Dan kita juga bisa melihat dan menyaksikan ada sebuah siluet kastil dan terdapat orang-orang di dalamnya yang sedang menatap Bonnie. Lalu di sini nakama secara tiba-tiba Bonnie keluar juga. Bonnie keluar dari tempat rasa sakit Kuma dengan penuh ketakutan dan kesedihan. Kemudian kita melihat Kuma yang saat ini masih berusaha memanjat red line untuk suatu hal atau suatu alasan. Nah, menarik nih di sini. Gue berpikir di sini orang-orang yang menyakiti Kuma tersebut merupakan warga dari kerajaan Sorbet yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi atau raja sebelum Kuma berkuasa atau sosok lain seperti Tenryubito. Seperti yang kita ketahui, salah satu orang yang menyiksa Kuma tersebut meminta Kuma kembali ke tempat tersebut atau tempat itu sendiri supaya dia dan yang lainnya tidak mati. Dari sini nakama, mungkin tempat yang dia maksud merupakan tempat kastil yang kita lihat barusan, atau mungkin Kuma kecil sudah memiliki suatu hal yang spesial karena dia katakan sebagai ras spesial oleh Bonnie sebelumnya. Kemudian nakama, dari sini
mungkin kita belum banyak mengetahui tentang kerajaan sorbet dan apa yang terjadi sebenarnya kepada Kuma. Namun dari sini gue menyampaikan apa yang terjadi pada Kuma sungguh menyedihkan, dan mungkin sebentar lagi kita akan mengetahui dalang di balik itu semua setelah Jewelry Bone melihat apa yang terjadi kepada ayahnya si Bartolomeo Kuma asli itu sendiri. Poin cerita selanjutnya yang terakhir yaitu berita besar. Cerita panel ini berlanjut dan berpindah ke lokasi lain nakama. Tepatnya di sini di sebuah balon udara atau perusahaan yang bernama We News, WIE, milik Morgans. Dari sini kita bisa melihat dan menyaksikan Morgans menerima informasi dari sebuah intel yang mengatakan kalau saat sekarang ini pemerintah dunia sedang melakukan upaya pembunuhan kepada Dr. Vegapunk, orang jenius nomor 1 di dunia. Di sini juga nih, Morgans menambahkan apa yang terjadi saat ini, mengingatkan dirinya pada kejadian Ohara. Dari sini juga kita juga bisa melihat dan menyaksikan Morgans menyadari sesuatu hal yang buruk akan terjadi pada pemerintah dunia, karena di sini nakama yang diincar adalah Dr. Vegapunk. Namun menariknya nakama, Morgans tiba-tiba justru mengubah berita utama tersebut dengan isi Yonko Mugiwara no Luffy menculik Dr. Vegapunk yang memblokade dirinya di Pulau Egghead dan menyatakan perang kepada pihak Angkatan Laut. Sungguh karakter Morgan ini menurut gue karakter yang paling tidak disukai oleh penggemar One Piece. Jadi ini merupakan sifat yang keterlaluan dari Morgans yang mengubah berita ini menjadi berita hoax. Dan Morgans juga berkali-kali mengkambing hitamkan Luffy beserta para krunya di setiap kejadian yang ada. Lalu nakama kita diperkenalkan dengan sosok putri kerajaan Alabasta, Vivi Nefertari, dan Raja Black Drum, Wapol. Dari sini nakama, kita bisa melihat Vivi yang sedang marah pada Morgans karena dia kambing hitamkan Luffy kepada dunia. Dan kita bisa melihat Vivi yang saat ini dalam keadaan baik-baik saja, yang mana sebelumnya dia menghilang secara misterius di Marizoa. Dan dia dikonfirmasi di sini Vivi dibawa kabur atau bersembunyi oleh Morgans ketika kerusuhan terjadi di Marizoa. Dari sini pula gue berpikir Morgans menyelamatkan Vivi, karena Morgans tahu Vivi saat ini sedang menyimpan suatu rahasia yang besar yang dia temui ketika berada di Marizoa. Jadi nakama, oleh sebab itu dia bersedia membawa Vivi bersamanya. Cerita panel One Piece ini masih berlanjut. Kita bisa melihat Wapol yang dalam posisi ketakutan. Gua sendiri juga berpikir hal yang sama dengan apa yang terjadi kepada Wapol. Dari perkataan Wapol tersebut, jika mereka tidak bisa berbicara. Karena kalau mereka sedang berbicara, mereka akan dimusnahkan oleh pemerintah dunia. Maksudnya begini, kalau mereka ngomong atau berbicara mengenai hal-hal yang negatif tentang pemerintah dunia, maka otomatis ketahuan oleh pemerintah dunia dan bisa dimusnahkan oleh pemerintah dunia. Dari perkataan hal tersebut nih nakama, kemungkinan Wapol dan Vivi melihat suatu hal yang besar di Marizoa. Di sini nakama, mungkinkah mereka melihat Im sama seperti pada Sabo pada di chapter One Piece 1061 ketika dia berkata tentang apa yang dia lihat di Marizoa. Dan Sabo secara tiba-tiba menghilang atau mungkin bisa dimusnahkan oleh pemerintah dunia. Dari sini nih nakama, apakah hal yang sama juga dilihat oleh Vivi dan Wapol sehingga membuat Wapol merasa ketakutan? Menarik nih ditunggu alasan Vivi bersama dengan Morgans. Dan alasan kenapa Vivi dalam kondisi baik-baik saja setelah kematian ayahnya, yaitu Raja Arabasta yang bernama Nefertari Cobra. Lalu cerita berlanjut. Kita bisa melihat pada panel cerita akhir,
Morgans mengatakan jika dirinya adalah aku orang yang akan mengundangnya. Dari sini Morgans menambahkan, entertainment tidak peduli mana berita kebohongan atau berita kebenaran. Lalu chapter 1074 ini ditutup dengan banyak misteri di dalamnya. Mulai dari pengkhianatan, hilangnya Dr. Vegapunk, masa lalu Kuma, hingga munculnya Vivi kembali dengan chapter yang cukup banyak misteri. Kemungkinan nakama kita lihat ke depannya akan melihat chapter dengan full keterangan. Yes, nakama, kemungkinan besar setelah tersebarnya berita tentang Luffy Angkatan Laut dengan armada besar sampai di Pulau Egghead. Menarik ditunggu apa yang akan terjadi selanjutnya para nakama. Lalu minggu depan cerita One Piece masih berlanjut dan tidak libur. Mohon maaf apabila ada kata-kata gue yang salah. Itulah sekian dari pembedahan pembahasan One Piece kali ini di chapter 1074. Semoga cerita ini bisa terhibur untuk kalian semua dan bisa menjadi hal yang menarik untuk kalian semua. Sampai jumpa para nakama dimanapun kalian berada. Say thank you, konnichiwa, and sayonara nasana desu.